Bukan bahwa pada hari ini kita langsung masuk ke agenda penyampaian materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita, sama seperti kemarin, yaitu Bapak Sabto, untuk menyampaikan materi tentang pengantar produk wisata. Nah, untuk menghemat waktu, eh, maaf Bapak Ibu, sebelumnya kami sampaikan juga Bapak Ibu mengisi link ya, link daftar hadir di samping. Nanti Bapak Ibu saat berlangsung kegiatan training ini ada sesi tanya jawab. Jadi tanya jawabnya nanti di sesi ketiga ya. Kita menyimak dulu apa yang disampaikan oleh pemateri. Nah, demikian supaya waktu kita bisa lebih hemat, kami persilakan Bapak Sabto untuk dapat menyampaikan materinya. Silakan Pak Sabto. Baik, terima kasih banyak Pak Said untuk kegiatan kita hari ini. Sebelum saya sampaikan materi apa, Bu, minta tolong diperkenalkan rekan saya, Anggi. Jadi hari ini saya akan berdua dengan rekan Anggi untuk memaparkan materi tentang homestay. Oke. Ya. Baik Pak Sabto, kami akan memaparkan profil dari tim kita juga, Bapak Anggi Januar Pratama. Bapak Ibu semuanya, ya peserta kegiatan training dari Juanga pada hari ini, nanti akan hadir juga Bapak Anggi Januar Pratama. Beliau ini akan bergabung bersama kita, juga akan memaparkan materi. Nah, kita punya pemateri lagi, ada 3 orang pemateri kemarin, Pak Steven, Pak Sabto, dan Pak Anggi. Nah, pada hari ini Pak Anggi akan bergabung dengan Pak Sabto. Nah, kita melihat profil Pak Anggi, nama lengkap Anggi Januar Pratama, biasa dipanggil Anggi, pada tahun 2014 telah menamatkan pendidikan di IV Manajemen Destinasi Pariwisata di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Nah, ternyata ini spesifik sekali dengan pariwisata, Bapak Ibu. Di tahun 2018 mendapatkan scholarship dari Asia Eropa Foundation sebagai delegasi dari Indonesia untuk mempelajari pengembangan pariwisata berkelanjutan di Slovenia, Kroasia ya, luar negeri. Dari tahun 2013 pernah bergabung bersama Kementerian Pariwisata sebagai internship untuk kerjasama internasional di bidang pengembangan destinasi wisata. Jadi research assistant di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, menjadi revenue and market analis di Accor Hotel Malaysia, Indonesia, Singapura. Di tahun 2016 bekerja di GIZ sebagai Travel and Event Officer, sebagai Head of MICE and Event Department di MG Group, serta sebagai Trade and Partnership Indonesia representatif di Hong Kong Tourism Board. Hingga saat ini bekerja di Swiss Contact Indonesia sebagai Sustainable Tourism Police Profesional. Demikian Bapak Ibu profil dari Bapak Anggi Januar Pratama ini. Baik, untuk menghemat waktu kami persilakan saja Pak Sabto untuk memaparkan materi yang ingin disampaikan pada hari ini. Silakan Pak Sabto. Oke. Sudah bisa terlihat kan tampilan layar saya ya? Maksudnya wajah saya. Sudah Pak, sudah. Ya, selamat pagi Ibu Bapak sekalian. Senang sekali hari ini kita masih bisa bertemu lagi. Jadi setelah kemarin kita mulai dengan pengantar tentang apa itu zonasi kawasan perairan di Morotai Selatan, juga pengantar pariwisata berkelanjutan. Kali ini kita akan lanjut dengan produk pariwisata. Dan secara spesifik masuk ke homestay. Jadi saya akan mulai langsung. Sebelumnya saya minta izin untuk share screen. Ya, Tunggu lanjut sebentar. Pak.
Baik, apa sudah terlihat tampilan layar saya? Ya, sudah Pak, sudah bisa. Bagus sekali, homestay. Oke. Nah, jadi sebenarnya materi ini disusun oleh rekan saya yang lainnya, namanya Agus Sugiarto atau Mas Sugi. Tapi maaf, karena selama 3 hari ini pas barengan dengan acara asesor di Sulawesi Barat. Jadi beliau sedang melakukan penilaian atau untuk sertifikasi tour guide di Sulawesi Barat. Tapi nanti Mas Sugi akan bergabung dengan kita pada hari-hari terakhir tentang pemasaran produk wisata. Oke, saya langsung lanjut saja. Sebelum masuk ke homestay, kita mau tahu dulu tentang produk wisata. Jadi kalau kita ngomong tentang produk wisata, ini sebenarnya sangat berbeda daripada potensi wisata. Tapi di lapangan saya masih sering mendengar antara potensi dan produk ini sering masih rancu atau campur aduk. Kalau saya melihat di lapangan gitu ya, atau mendengar ketika ngobrol dengan kawan-kawan di lapangan. Nah, sebenarnya apa perbedaan dari produk wisata dan potensi wisata? Kita lihat di sini, produk wisata ini merupakan hasil olahan potensi wisata, sehingga siap untuk langsung dinikmati atau dikonsumsi oleh konsumen atau tamu kalau untuk konteks pariwisata. Dan produk wisata ini sudah punya harga tertentu untuk dibeli. Sementara kalau kita ngomong potensi wisata, potensi ini masih berupa barang mentah atau setengah jadi. Dan umumnya kita belum tahu pasti harganya, sehingga tamu ragu untuk membeli. Kalau untuk perbandingan, kita bisa lihat gambar di layar, gambar yang sebelah kiri, nah produk wisata itu sudah siap saji. Jadi makanan yang sudah siap untuk dimakan oleh tamu. Sementara potensi wisata itu, seperti gambar di sebelah kanan, dia baru berupa bahan-bahannya saja. Misal di situ ada cabai, ada tomat, gitu kan. Nah, produk wisata ini merupakan ramuan dari barang-barang mentah tadi, dari potensi wisata tadi. Ketika ngomong tentang usaha pariwisata, maka sebenarnya kita akan menjual produk, bukan potensi wisata. Kita lihat beberapa contoh dari produk wisata. Yang pertama, dan ini sering gampang dilihat ya. Yang pertama itu adalah akomodasi. Nah, biasa tamu kalau pergi ke suatu tempat perlu fasilitas penginapan. Nah, ada yang menyediakan kamar atau tempat untuk menginap. Jadi ini adalah salah satu produk wisata, akomodasi. Kemudian yang kedua, ini makanan dan minuman. Nah, Bapak mungkin sudah akrab ya dengan gambar ini ya, dengan foto ini ya. Pisang goreng plus sambal, bukan sambal, kalau sambal itu bahasa Jawa ya. Apa namanya? Rica-rica ya. Sebentar. Oke. Nah, contoh yang sederhana dari pisang goreng dengan rica-rica ini ya. Ini sudah produk jadi, siap untuk disajikan, siap untuk dinikmati oleh tamu, oleh pengunjung. Sementara potensi dari pisang goreng ini masih berupa pisang mentah. Jadi kita perlu berproses, kita olah dulu pisang mentah tadi, sehingga sampai menjadi pisang goreng. Kita juga siapkan cabai, tomat, minyak, supaya menjadi sambalnya. Terus kemudian kita siapkan juga sajiannya atau tempat untuk menyajikan pisang goreng tadi. Di sini ada alas piring, ada alas kertas. Setelah itu baru kita berikan ke tamu. Nah, kita bisa pasang harga. Oh, untuk satu porsi pisang goreng dengan sambalnya ini, katakanlah harganya 20.000.
Misal. Jadi ini contoh dari produk ya, makanan dan minuman. Terus ada juga pertunjukan seni atau budaya. Nah, ini mohon maaf saya belum terlalu mendalami tentang kesenian atau budaya di daerah Morotai atau daerah Maluku Utara. Ini saya berikan contoh gambar pertunjukan tari caci. Tari caci ini berasal dari Flores. Jadi ada dua petarung dan mereka sama megang cambuk dengan perisai, dengan tameng, dan pemain satu berusaha untuk mencambuk pemain lainnya. Sementara pemain yang lainnya itu berusaha untuk menangkis cambuknya. Nah, di Flores, tari caci ini sudah ada beberapa kelompok sanggar yang sudah mengemasnya menjadi suatu pertunjukan, sehingga bisa ditawarkan ke pengunjung atau ke tamu. Kalau di Maluku Utara atau di Morotai mungkin ada pertunjukan atau mungkin ada tarian tide-tide ya, kalau nggak salah. Itu juga nanti bisa ini juga dipertimbangkan juga bagaimana caranya mengemas itu menjadi suatu produk wisata. Lalu produk yang berikutnya, nah ini ada namanya destinasi. Destinasi ini lebih kompleks dibandingkan produk-produk yang tadi sudah saya sebutkan. Ini saya ambil contoh, kalau kita bilang Morotai sebagai sebuah destinasi dan produk wisata, maka ada begitu banyak komponen yang terlibat di dalamnya. Misal, yang pertama adalah aksesibilitas. Nah, aksesibilitas ini menjawab pertanyaan bagaimana saya bisa menuju ke Morotai. Jadi, yang diperlukan oleh destinasi adalah bandara atau pelabuhan sebagai pintu masuk menuju sebuah lokasi atau sebuah destinasi. Kemudian di destinasi sendiri, ketika orang mengunjungi destinasi tersebut, mereka pasti perlu makan dan minum. Nah, ini berkaitan dengan restoran, di mana saya bisa makan dan minum yang enak. Dan juga kalau mereka mengunjungi destinasi itu lebih dari 2 atau 3 hari, atau lebih dari 1 hari, mereka pasti perlu tempat menginap. Di mana ada tempat menginap yang nyaman. Ini juga bagian dari destinasi juga, akomodasi tadi. Terus ketika mereka jauh-jauh datang ke Morotai, mereka pasti juga akan berpikir apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya kerjakan di Morotai. Nah, ini berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas wisata. Tempat apa yang menarik untuk dikunjungi di Morotai? Nah, ini juga termasuk atraksi sebagai salah satu bagian dari destinasi tadi. Jadi ini lebih kompleks kalau yang kita bicara tentang destinasi. Selanjutnya ada juga yang termasuk produk wisata, ini berupa paket perjalanan wisata. Nah, paket perjalanan wisata ini biasa ditawarkan oleh tour operator atau biro perjalanan wisata. Jadi biro perjalanan wisata ini mereka mengemas sedemikian rupa, mulai dari transportasi, akomodasi, maupun kegiatan selama di tempat wisata, kemudian mereka menyusun rencana perjalanan atau itinerary, katakanlah ada tamu yang mau berlibur ke Morotai selama 5 hari. Jadi si Biro Perjalanan Wisata ini sudah menyusun hari pertama itu tamunya akan melakukan apa, kemudian nginap di mana, makan di mana, kemudian hari kedua juga sudah ada susunan kegiatannya, hari ketiga, hari keempat, sampai hari kelima ketika tamu meninggalkan Morotai. Jadi itu adalah suatu paket. Dan ketika paket ini sudah disusun, si Biro Perjalanan Wisata bisa menghitung biayanya berapa total, dan itu yang ditawarkan ke tamu. Nah, dari beberapa macam produk wisata ini, kali ini kita akan membicarakan lebih lanjut tentang homestay. Bagaimana cara membuat homestay? Nah, ini adalah pengantar dulu dari saya tentang produk wisata. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Anggi. Silakan, Mas Anggi. Saya akan
stop share screen dulu. Terus saya kembalikan dulu ke Pak Said. Silakan Pak Said. Baik Pak Sabto, terima kasih atas pengantar awalnya tentang pengantar produk-produk wisata. Untuk lebih spesifiknya, pembahasan diskusi tentang produk wisata ini seperti yang sudah kita sampaikan tadi, bahwa akan dilanjutkan oleh Bapak Anggi. Silakan Pak Anggi untuk menyampaikan materinya. Terima kasih banyak Pak Said. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mohon izin untuk share screen. Ya, di kali sebelumnya tadi sudah sama-sama kita mengenali apa itu potensi dan produk wisata yang sudah disampaikan oleh Pak Sapo, di mana salah satu bentuk dari produk wisata berbasis masyarakat ini adalah homestay. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kita di sini sama-sama mempelajari apa itu homestay dan bagaimana nanti kita mempelajari secara spesifik apa yang perlu diperhatikan dalam pengembangan homestay. Pertama-tama, kita pengenalan dulu. Secara prinsip, homestay ini merupakan rumah tinggal dari penduduk desa. Jadi desa di sini memiliki perbedaan dari desa lainnya karena desa tersebut sudah dikembangkan dan sudah memiliki potensi serta produk wisata. Yang sebagian kamarnya itu nanti diberikan atau disewakan kepada wisatawan dan di dalamnya ada interaksi antara wisatawan dengan pemilik rumah. Jadi, yang dinamakan homestay adalah rumah tinggal warga di suatu desa wisata. Di dalamnya ini nanti warga tentunya memberikan sebuah informasi mengenai kearifan lokal serta aktivitas masyarakat di desa wisata tersebut. Jadi timbullah sebuah interaksi antara wisatawan dengan pemilik rumah di desa wisata. Selanjutnya, ya, fungsi dari sebuah homestay. Homestay memiliki fungsi sebagai akomodasi yang merupakan bagian dari atraksi atau daya tarik wisata. Selain itu juga homestay sebagai sarana interaksi serta memberikan edukasi bagi wisatawan tentang kearifan lokal serta mengenal budaya lokal. Jadi Bapak Ibu sekalian, homestay selain memiliki fungsi sebagai tempat tinggal sementara para wisatawan ketika mereka berkunjung ke suatu desa wisata, tetapi homestay di sini juga sebagai fasilitas untuk memberikan sebuah edukasi atau interaksi untuk mengenal lebih dekat antara budaya lokal satu dengan yang lainnya, mengenal kearifan lokal, serta juga bagaimana cara masyarakat berinteraksi. Jadi pemilik rumah atau tuan rumah nanti bisa memberikan informasi mengenai apa yang dapat dilakukan oleh wisatawan ketika mereka berkunjung ke dalam suatu desa wisata. Oh, bukan di situ, di sini. Nah, untuk selanjutnya kita lebih melihat apa sih sebenarnya kriteria dari homestay ini. Ada 6 kriteria. Yang pertama, homestay ini merupakan usaha perorangan yang tidak berbadan hukum atau tidak diberlakukan TDUP atau dalam tanda lain sebagai tanda daftar usaha pariwisata. Lalu yang kedua, homestay ini merupakan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya. Yang ketiga, pemilik homestay merupakan warga setempat. Yang keempat, kamar disewakan maksimal 5 unit, tapi ini nanti tergantung dengan kondisinya, bisa 1 atau 2 kamar, tapi memang maksimal biasanya 5 unit dari sebuah rumah ini bisa disewakan kepada wisatawan yang datang ke suatu desa wisata. Lalu yang berikutnya ada sebuah pelaksanaan usaha yang meliputi aspek produk, layanan, pengelolaan. Ini nanti akan kita jabarkan lebih rinci lagi pada slide selanjutnya. Dan yang terakhir adanya keterkaitan dengan desa wisata. Jadi homestay ini adalah merupakan suatu kesatuan produk wisata di dalam suatu desa yang memang tidak bisa terpisahkan. Jadi ada salah satu bentuk keterikatan antara aktivitas warga lokal, lalu aktivitas kebudayaan, serta juga akomodasi dalam bentuk homestay ini di dalam suatu desa wisata.
Nah, di sini kita akan melihat aspek-aspek apa saja yang kita perlu pertimbangkan di dalam pembuatan homestay ini. Yang pertama ada produk, dan yang kedua ada pelayanan, dan yang ketiga ada pengelolaan. Kalau kita berbicara produk, tentu saja homestay ini nanti akan terdiri dari kamar tidur, lalu ada toilet, ada dapur, artinya bagian-bagian rumah pada umumnya. Tetapi yang menjadi keunikan di sini adalah produk dari homestay ini merupakan sesuatu yang dikelola oleh masyarakat, dan nanti ada suatu cerita atau interpretasi yang bisa diberikan kepada wisatawan yang berkunjung ke dalam suatu desa wisata. Yang berikutnya, pelayanan di sini adalah pelayanan yang diberikan oleh tuan rumah atau masyarakat dari desa wisata yang memberikan informasi-informasi mengenai kebudayaan, aktivitas masyarakat di suatu desa wisata. Pengelolaan, nanti kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai bagaimana cara kita membuat nama dari homestay, lalu berkoordinasi dengan antara homestay satu dengan lainnya, dan bagaimana kita untuk mengelola pengelolaan homestay ini memberikan daftar list kepada wisatawan yang datang ke homestay tadi. Ya, untuk aspek produk, ini fasilitas utamanya terdiri dari kamar tidur, sudah pasti, lalu ada kamar mandi, dapur, dan tempat makan. Ini memang fasilitas umum ya, seperti kita datang ke suatu rumah, lalu kita ingin merasakan sebenarnya bagaimana pengalaman kita ketika kita menginap di rumah warga, lalu kita merasakan atmosfer menjadi bagian dari desa wisata tersebut. Tapi yang perlu diperhatikan ketika kita ingin mengembangkan sebuah homestay, yang pertama kita harus menyediakan fasilitas ketiga ini, di mana harus ada kamar tidur yang bersih dan nyaman, ada kamar mandi yang cukup untuk menampung wisatawan yang datang ke sebuah homestay, lalu ada dapur dan tempat tidur. Biasanya wisatawan atau tamu yang datang ke desa wisata ini, mereka ingin mempelajari juga bagaimana sih cara warga sekitar ini untuk memproses makanan dari bahan yang mereka ambil dari perkebunan untuk dimasak, dan mungkin mereka bisa melakukan aktivitas untuk masak bersama warga dan nanti kita makan bersama-sama. Jadi fasilitas-fasilitas ini diperlukan sebagai suatu rangkaian produk wisata di dalam homestay tadi. Ya, ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk pengembangan produk wisata homestay, terutama untuk kamar tidur. Yang pertama, kamar tidur tentunya harus bersih dan rapi, lalu harus bebas dari bau yang tidak sedap, tidak berdebu, tidak ada sarang laba-laba, lalu ada pencahayaan dan sirkulasi udara yang memadai. Aspek-aspek ini merupakan sangat penting dalam kita membuat sebuah kenyamanan bagi tamu yang datang ke homestay. Karena kamar tidur ini kan merupakan tempat beristirahat tamu yang berkunjung ke dalam suatu desa wisata. Jadi aspek-aspek ini sangat perlu diperhatikan bagi warga ketika ingin mengembangkan sebuah homestay. Yang selanjutnya yang tidak kalah penting, Bapak Ibu sekalian, adalah kamar mandi. Kamar mandi ini bisa untuk satu kamar mandi, 2 kamar tamu, lalu tentunya untuk menjadi keselamatan bagi wisatawan, ini lantainya tidak boleh licin, artinya kebersihan dari kamar mandi perlu kita sangat perhatikan. Pencahayaan dan sirkulasi udara ini perlu juga diperhatikan untuk mengurangi kelembaban di kamar mandi. Lalu terdapat saluran pembuangan air yang lancar, tidak bergenang, dan tersedia air bersih. Ini merupakan aspek-aspek dasar untuk kita memperhatikan kira-kira bagaimana sih kita mengembangkan homestay untuk kamar mandi ini, gitu ya Bu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk selanjutnya perlengkapan yang memang dibutuhkan di dalam kamar mandi ini tentunya ada gantungan untuk handuk dan baju, lalu ada tempat sampah, ada kloset duduk atau jongkok, ada shower atau bak mandi. Kenapa kita butuh kloset duduk atau jongkok? Bisa saja nanti tamu yang berkunjung ke dalam suatu desa wisata atau homestay kita ini berdasarkan
dari tamu asing atau dari luar negeri, atau juga dari tamu lokal. Artinya kalau tamu asing biasanya kan butuh penyesuaian terlebih dahulu. Jadi mungkin mereka tidak bisa menggunakan WC jongkok, jadi mereka memerlukan kloset duduk sebagai apa ya istilahnya salah satu fasilitas di kamar mandi ini. Selanjutnya ada dapur dan ruang makan. Ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama, tentunya peralatan masak yang bersih. Lalu ada tempat cuci piring atau alat masak, ada tempat sampah, meja, dan kursi makan. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, di background gambar ini merupakan salah satu desa di Cemoro Lawang, salah satu desa wisata di Bromo. Jadi mereka memfungsikan dapur sebagai tidak hanya untuk tempat memasak saja atau mengolah makanan, tapi juga tempat berkumpulnya atau berbincang-bincang santai antara anggota keluarga, atau kita bisa mengajak wisatawan berkumpul di sini, berdiskusi ringan bagaimana kondisi di desa wisata tersebut, lalu bagaimana kearifan lokal yang ada, serta mempelajari kebudayaan yang ada di suatu desa wisata. Yang menjadi daya tarik dari sebuah ruang dapur di homestay ini adalah dapur, karena dapur setiap desa wisata tentunya memiliki keunikan masing-masing. Cara memasak dan mengelola makanan di suatu desa wisata ini menjadi suatu keunikan atau daya tertarik tersendiri bagi wisatawan yang datang. Mereka bisa mempelajari bagaimana masyarakat memproses makanan mereka, lalu bagaimana cara mereka mendapatkan sumber makanan. Ini menjadi suatu informasi yang nanti bisa diberikan kepada wisatawan yang datang ke suatu desa wisata melalui homestay ini tadi. Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya kita berbicara mengenai aspek produk. Di dalam aspek produk ini ada beberapa fasilitas pendukung yang perlu kita perhatikan secara bersama-sama. Yang pertama, kita perlu sarana administrasi atau buku tamu. Fungsi dari sarana administrasi atau buku tamu ini untuk kita tahu dan kita mempunyai record yang jelas terhadap tamu-tamu yang datang ke homestay. Jadi ini nanti data-data ini bisa diperlukan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang terkait. Contohnya seperti Dinas Pariwisata dan pemerintah desa dan lain sebagainya untuk memberikan informasi dari mana profil wisatawan yang datang, dari tamu mancanegara ataukah dari wisatawan lokal, lalu apa tujuan dan kesan-kesan mereka selama mereka berada di homestay tersebut, ini nanti bisa dibukukan atau diadministrasikan. Yang kedua, ini adalah sarana telekomunikasi. Ini adalah salah satu sarana yang tidak kalah pentingnya, di mana wisatawan yang datang ini memerlukan sarana telekomunikasi. Tapi di lain sisi juga ini sangat penting ketika mereka ingin mempromosikan atau memberikan informasi secara cepat kepada publik atau teman-teman atau mungkin partner lainnya terhadap keunikan daya tarik dari suatu desa wisata atau homestay tadi. Jadi peranan telekomunikasi ini sangat penting selain untuk komunikasi jika keadaan darurat atau lain sebagainya, tapi juga bisa dijadikan sebagai media untuk pemasaran dari homestay tersebut. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, adalah sarana utilitas. Sarana utilitas ini adalah seperti fasilitas umum, listrik, air bersih, dan gas. Tentunya ini sebagai fasilitas pendukung atau sarana pendukung aktivitas dari homestay tersebut. Yang keempat adalah sarana keselamatan dan keamanan. Ini adalah di mana ketika nanti ada kondisi-kondisi darurat atau ketika wisatawan habis aktivitas trekking atau hiking di desa wisata, lalu mereka ada luka dan lain sebagainya, ini kita bisa melakukan pertolongan pertama pada saat mereka menginap di suatu desa wisata atau di homestay. Dan yang terakhir adalah pengelolaan sampah sederhana. Kenapa ini sangat penting? Karena pengelolaan sampah ini nanti kalau tidak dikelola secara baik akan berdampak terhadap lingkungan sekitar. Nah, untuk meminimalisir dampak tersebut, maka diperlukan sebuah pengelolaan sampah yang sederhana. Misalkan memisahkan antara sampah organik dan organik, lalu memproses sampah yang
anorganik menjadi sesuatu yang bisa kita perbaharui kembali. Misalkan kita menggunakan botol-botol bekas untuk tanaman pot bunga atau dan lain sebagainya. Lalu kita memanfaatkan sampah organik ini diolah menjadi sampah kompos yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai di area pertanian. Untuk selanjutnya, kita sama-sama membahas mengenai aspek pelayanan. Untuk aspek pelayanan ini, yang pertama terdiri dari pelayanan kepada tamu. Pelayanan kepada tamu ini perlu diperhatikan aspek-aspek keramah tamahannya berdasarkan dengan kebudayaan lokal. Jadi bagaimana masyarakat lokal memberikan pelayanan ketika tamu datang, lalu apa yang harus mereka persiapkan, dan apa yang harus mereka perhatikan terhadap aspek-aspek pelayanan tamu ini. Lalu yang kedua adalah tata graha. Tata graha ini, halo, apakah suara saya masih bisa terdengar jelas? Ya, bisa Pak Anggi, silakan dilanjutkan. Ya, baik. Tata graha tamu ini adalah sebuah bentuk kebersihan dari kamar, lalu fasilitas dapur, dan lain sebagainya untuk memperhatikan sanitasi dan kebersihan dari kamar tamu tadi. Jadi dari selimut, lalu bantal, guling, dan lain sebagainya ini perlu diperhatikan. Lalu yang terakhir adalah makanan dan minuman. Makanan dan minuman ini itu menjadi sebuah daya tarik tersendiri ketika wisatawan datang ke suatu desa wisata. Kenapa? Karena tentunya setiap desa wisata memiliki keunikan dan daya tarik tersendiri, memiliki makanan khas yang diolah dari bahan baku dari lingkungan sekitar, lalu juga minuman juga diolah dengan cara tradisional, dan ini menjadikan suatu value tersendiri atau suatu daya tarik tersendiri bagi wisatawan ketika mereka berkunjung ke suatu desa wisata untuk menginap di homestay. Selanjutnya, untuk pelayanan terhadap tamu yang datang ke sebuah homestay, layanan yang diberikan adalah layanan pemesanan kamar melalui booking atau reservasi. Nah, booking atau reservasi ini nanti kita bisa bekerja sama dengan tour operator lokal, atau juga kita bisa membuat sebuah strategi pemasaran melalui media sosial seperti Facebook atau Instagram, atau juga kita memanfaatkan networking atau juga relasi kita untuk pengembangan homestay tadi. Apalagi kita sama-sama mengetahui saat ini fasilitas ringan melalui online itu juga sangat berpengaruh besar karena wisatawan yang datang tentunya menggali informasi berdasarkan internet atau aplikasi online. Jadi memang kalau kita lihat secara persentase, sebagian besar pembukingan ini melalui jaringan online. Lalu yang kedua, pendaftaran semua tamu yang menginap. Nah, pendaftaran tamu ini bisa informasi yang kita berikan ada nama, lalu asal tamu tersebut, berapa tamu yang menginap, serta lama menginap di sebuah homestay. Ini nanti bisa kita dokumentasikan di buku tamu pada saat mereka datang berkunjung ke sebuah homestay. Lalu yang berikutnya adalah layanan informasi wisata. Mengapa ini perlu kita perhatikan sebagai bentuk pelayanan ke tamu yang datang? Tamu yang datang ke sebuah desa wisata, selain mereka menginap untuk beristirahat, mereka perlu mengetahui informasi-informasi apa saja yang terdapat di sebuah desa wisata. Hal ini penting untuk disampaikan sebab ketika mereka berkunjung, mereka ingin menggali informasi apa sih keunikan-keunikan yang bisa kita rasakan, yang kita bisa gali informasi dari wisata tersebut, lalu apa yang bisa kita dapat setelah kita pulang nanti, experience apa yang kita bisa dapatkan. Jadi ketika layanan informasi ini diberikan secara baik kepada wisatawan yang datang, tentunya ini akan memberikan sebuah pengalaman yang lebih optimal ketika tamu berkunjung ke dalam suatu desa wisata. Lalu yang terakhir adalah layanan pembayaran. Layanan pembayaran di sini tuan rumah atau pemilik homestay ini bisa memberikan pembayaran secara langsung maupun tidak langsung. Pembayaran langsung di sini artinya wisatawan bisa memberikan secara cash terhadap pemilik rumah dari mereka menginap di homestay tersebut. Lalu untuk pembayaran yang tidak langsung, mereka bisa melakukan pembayaran via bank transfer atau aktivitas pembayaran lainnya. Tapi ini juga perlu mempertimbangkan aspek dari
jaringan online atau perbankan tadi. Ya. Untuk selanjutnya, ketika kita melihat aspek tata geraha yang perlu kita perhatikan, tentunya kita harus menjaga kebersihan dan kerapihan semua area homestay. Nah, ini di dalam maupun pekarangan rumah setiap hari. Artinya kita harus memperhatikan kebersihan kamar tamu, lalu kebersihan pekarangan, supaya mereka merasa nyaman selama tinggal di dalam homestay. Lalu kita perlu mengganti tamu, sarung bantal, dan selimut ketika mereka selesai menginap di homestay. Ini pemilik homestay perlu mengganti spray dan sarung dan bantal untuk kita ganti dengan yang baru ya. Ini untuk menjaga kebersihan dari kamar di sebuah homestay. Lalu memastikan keamanan dari barang-barang tamu tadi. Bisa saja nanti untuk penguncian kamar dan lain sebagainya, karena kan mereka tentu juga membawa barang-barang yang berharga pada saat mereka berkunjung atau menginap di sebuah homestay. Jadi aspek keamanan ini adalah aspek yang sama-sama kita perlu perhatikan ketika tamu berkunjung. Untuk selanjutnya, makan dan minuman. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah utamakan sajian menu yang bersifat kelokalan. Ya, kenapa ini perlu diperhatikan? Karena wisatawan yang datang itu tentunya mereka sudah memiliki harapan, mereka ingin tahu bentuk sajian lokal, makanan dan minuman apa saja yang dapat mereka temui di dalam sebuah desa wisata, dan itu nanti bisa diberikan ketika mereka menginap di homestay. Ini menjadi sebuah daya tarik tersendiri ketika mereka berkunjung ke sebuah desa wisata atau homestay. Nah, lebih baik lagi ketika mereka mengetahui bagaimana proses pengelolaan makanan dari kita mendapatkan sumber makanan tersebut, lalu cara mengolahnya hingga kita bisa memberikan makanan dan minuman tersebut kepada wisatawan yang menginap di sebuah homestay. Lalu perhatikan kebersihan dan kesehatan, termasuk juga kehalalan makanan dan minuman, serta peralatan saji. Nah, Bapak dan Ibu, ini tentu kita menjadi perhatian khusus karena kebersihan dan kesehatan ini menjadi kunci keberhasilan kita untuk memberikan makanan dan minuman kepada wisatawan. Karena wisatawan yang datang ini kan memerlukan kebersihan serta kesehatan terhadap layanan-layanan yang kita berikan selama mereka menginap di sebuah homestay. Lalu, sajikan makanan dengan cara yang menggugah selera. Artinya kita memberikan ini dengan aspek-aspek kearifan lokal tadi gitu ya. Misalkan ada desa wisata yang memberikan sajian makannya ini dari daun pisang, lalu ada yang mengemas dari piring-piringnya ini dari tanah liat, lalu juga alat-alat makan dan lain sebagainya dari bambu. Artinya ini memberikan kesan tersendiri bagi wisatawan untuk mempelajari bagaimana masyarakat lokal tersebut mengolah makanan dan minumannya. Lalu juga di satu sisi kita mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan dengan menggunakan alat-alat makan tadi yang dikelola dari alam dan tidak merusak lingkungan tentunya. Untuk selanjutnya kita berbicara mengenai aspek pengelolaan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama di dalam aspek pengelolaan tadi. Yang pertama, ada papan nama di depan rumah sebagai tanda homestay. Ini menjadi sebuah simbolis, artinya perbedaan rumah satu dengan rumah lainnya di suatu tempat. Artinya ketika ada papan informasi homestay di depan rumah, ini bisa memberikan informasi secara langsung kepada wisatawan bahwa rumah tersebut sudah siap atau sudah dikembangkan sebagai homestay yang bisa memberikan fasilitas-fasilitas yang disiapkan tadi. Lalu ada bangunan rumah yang bersih, rapih, dan kokoh. Lalu juga ada administrasi sederhana seperti yang tadi sudah disebutkan, pencatatan tamu, lalu ada pendapatan dan pengeluaran. Dan di sini juga diperlukan sebagai bentuk informasi yang nantinya kita berikan kepada stakeholder atau pihak-pihak yang terkait sebagai bentuk pengelolaan dan kajian-kajian terhadap wisatawan-wisatawan yang datang dan experience mereka sama mereka menginap di homestay. Untuk selanjutnya terkait dengan pengelolaan SDM. Pengelolaan SDM di sini kita bisa tahu untuk membentuk kelompok tata kelola bersama-sama. Artinya antara satu homestay dengan homestay lainnya tentunya pengalaman yang mereka rasakan, yang mereka lalui ini berbeda.
Nah, bentuk kelompok ini dibentuk untuk sama-sama mereka mengetahui apa yang harus mereka perhatikan, apa yang mereka harus lakukan secara bersama-sama, sehingga bisa memberikan sebuah informasi yang sangat baik. Ya. Lalu yang kedua, menyusun standar pelayanan tamu. Standar-standar ini penting dilakukan sebagai bentuk pelayanan yang prima kepada tamu. Antara desa wisata yang di dalamnya terdapat homestay ini memerlukan sebuah pelayanan yang prima. Homestay satu dengan homestay yang lainnya harus menyusun sebuah standar yang sama, sehingga penyusunan pengelolaan SDM ini perlu dilakukan untuk mengetahui apa sebenarnya yang perlu kita kembangkan secara bersama-sama. Dan yang terakhir adalah melakukan pembelajaran bersama-sama pemilik homestay yang lain. Pembelajaran di sini nanti kita bisa melihat dari aspek produk, aspek pengelolaan, dan juga ketahui dari pemilik homestay atau juga para pihak-pihak terkait yang memang memiliki kompeten di bidangnya untuk pengembangan homestay. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian informasi yang dapat saya berikan pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Pak Sabto untuk beberapa hal yang nantinya terkait dengan tugas-tugas dari pengembangan homestay ini. Dan Pak Sabto. Ya, terima kasih Mas Anggi untuk pemaparan materinya tentang homestay. Ya, Ibu Bapak, kalau ada pertanyaan tentang materi yang sudah dipaparkan oleh Mas Anggi, bisa disimpan dulu. Nanti setelah ini kita akan masuk ke bagian pertanyaan jawab. Ya, nah, tapi sebelumnya ini ada tugas untuk Ibu Bapak sekalian. Oh iya, boleh minta tolong Mas Anggi untuk stop screen. Oh ya, baik. Ya, terima kasih Mas Anggi. Nah, selanjutnya ini ada tugas untuk Ibu Bapak sekalian di Juanga. Tugasnya apa? Nah, tugasnya ini. Nah, saya share screen dulu ya. Sebentar. Sebentar ya, Ibu Bapak. Oke, sebentar. Mohon maaf. Baik. Sudah terlihat gambarnya? Ya, sudah Pak Sabto, sudah terlihat. Tugas A ini sudah. Ya. Oke. Ya, jadi minta tolong Ibu Bapak untuk mengerjakan tugas ini nanti di rumah atau setelah kita melakukan pertemuan ini. Nah, ini yang tugas A. Yang nomor 1, bisa dijawab, ada berapa banyak homestay di Juanga saat ini? Nah, nanti bisa diidentifikasi ya, berapa banyak homestay yang ada sekarang. Terus kemudian yang kedua, buatlah profil homestay di Juanga. Jadi misalnya nanti jawaban dari tugas A nomor 1 ini, oh ada 5 homestay sekarang di Juanga. Nah, lanjut dengan tugas nomor 2, buatlah profil dari setiap homestay tadi. Bagaimana cara membuat profil?
Nah, ini ada panduannya. Yang pertama, sebutkan nama tuan rumahnya. Siapa nama tuan rumah tersebut. Terus kemudian jumlah anggota keluarga yang ada di situ atau yang masih tinggal di situ. Misal rumahnya, ini satu contoh ya, misal, oh rumah Pak Darmin mau dijadikan sebagai, atau sudah dijadikan sebagai homestay. Nah, nama tuan rumahnya Pak Darmin. Terus berapa jumlah anggota keluarga yang tinggal di situ? Ada Pak Darmin, ada Bu Darmin, ada anaknya 2, terus ada misalnya mertua Pak Darmin 1 orang, berarti 5 orang. Nah, 5 orang ini bisa disebutkan siapa saja. Tapi nggak usah namanya satu-satu, bisa disebutkan misal Bapak, Ibu, 2 anak, terus 1 orang tua, atau mungkin kerabat yang lainnya. Itu yang nomor 2 tadi ya. Terus kemudian sebutkan juga apa pekerjaan tuan rumahnya. Apakah bekerja sebagai nelayan, atau sebagai pedagang, atau sebagai ASN, atau pegawai negeri, itu ya. Sebutkan di situ pekerjaan tuan rumahnya. Kalau misalnya yang bekerja hanya bapaknya saja, misal, nah sebutkan pekerjaan bapaknya. Tapi kalau ibunya juga bekerja di luar rumah, bisa disebutkan juga pekerjaan ibunya. Contoh ini misalnya pekerjaan Pak Darmin sebagai nelayan. Terus kemudian istri Pak Darmin juga bekerja sebagai guru. Nah, bisa disebutkan di situ ya, pekerjaan tuan rumahnya. Terus kemudian jumlah kamar tidur untuk tamu. Nah, ini sebutkan juga. Kalau misalnya di rumah itu ada 3 kamar tidur, jangan dituliskan 3 kamar tidur, tapi tuliskan berapa yang akan disediakan untuk tamu. Jadi misalnya ada 3 kamar tidur, oh yang mau dipakai untuk tamu itu 1 saja. Jadi tuliskan 1. Nah, gitu ya. Kemudian sebutkan juga jumlah kamar mandinya, ada berapa. Dan apakah kamar mandi ini jadi satu dengan WC, ataukah WC terpisah dari kamar mandi. Bisa dijelaskan di situ. Sebutkan juga sarana yang ada, listrik, air bersih, internet, telepon. Nah, apakah ada listrik? Kayaknya kalau di Juanga sudah dialiri listrik semua ya. Terus untuk air bersih, nah, bagaimana air bersihnya? Apakah dari PAM, atau dari sumur, atau dari sumber mata air? Nah, bisa disebutkan di situ. Terus apakah ada internet juga di rumahnya? Ada fasilitas WiFi mungkin? Apakah ada telepon? Nah, bisa disebutkan juga di situ ya. Kalau telepon mungkin sekarang sudah jarang orang pakai itu karena setiap orang sekarang banyak yang punya handphone sendiri-sendiri kan. Nah, kalau internet itu bisa juga bisa ada yang punya WiFi, tapi bisa juga tidak rumah WiFi. Jadi sebutkan ini ya, tugas yang pertama, tugas A. Bisa tampilkah di layar masing-masing? Kalau misalnya mau dicatat dulu bisa ini tugasnya. Bagaimana? Suara saya bisa terdengar di situ ya? Bisa Pak Sabto, kalau di kami. Oke. Baik. Nah, nanti bisa juga tugasnya ini kalau terlalu cepat nanti bisa ditulis di kotak percakapan tadi ya. Bisa atau bisa di-share juga di WhatsApp masing-masing nanti. Nanti minta tolong Mbak Susi dan kawan-kawan BCS untuk bantu share tugasnya juga ya di WhatsApp. Nah, tugas B ini buat foto-fotonya. Tunjukkan foto-foto homestay tersebut. Nah, silakan bikin foto. Coba difoto rumahnya dari depan seperti apa, lingkungannya seperti apa, tetangga-tetangganya. Terus kemudian fasilitas utamanya. Nah, fasilitas utama tadi itu kamar tidur untuk tamu, terus kamar mandinya, dapur dan ruang makannya. Terus juga fasilitas pendukungnya tadi bisa diceritakan. Terus foto-foto makanan dan minuman yang akan disajikan itu bisa difoto semua. Ya, ini tugas B.
membuat foto-foto homestay. Kemudian lanjut dengan tugas C. Nah, ceritakan juga bagaimana cara kamu memesan homestay. Kalau misalnya ada tamu yang mau menginap di homestay Juanga, bagaimana caranya mereka memesan kamar di situ? Apakah langsung per telepon ke tuan rumah atau ada cara yang lainnya bisa diceritakan. Terus kemudian cara tamu membayar, apakah langsung ke tuan rumah atau homestay di Juanga juga sudah menerima pembayaran secara non tunai. Mungkin bisa pakai kartu kredit atau kartu debit, mungkin ada mesin edisi. Jadi bisa diceritakan bagaimana cara tamu membayar saat ini. Dan ini yang terakhir, atraksi wisata apa saja yang dapat dinikmati tamu selama tinggal di homestay. Apakah tamu hanya tinggal di rumah saja, atau ada kegiatan-kegiatan menarik lainnya yang bisa dilakukan tamu selama menginap di homestay Juanga. Jadi ini ada 3 tugas ya, tugas A, tugas B, tugas C. Nah, setelah pertemuan ini, nanti Ibu Bapak kembali ke tempat masing-masing, silakan dirembuk, dikerjakan tugasnya, besok akan dipresentasikan dalam pertemuan Zoom kita. Oke, sudah dicatat semua tadi tugasnya, Ibu Bapak? Sudah. Baik. Oke, begitu pemaparan materi tentang homestay. Jadi selanjutnya saya kembalikan ke Pak Said. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Sabto sudah memaparkan materi pada hari ini. Materi tentang pengantar produk wisata dan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Selanjutnya, setelah pemaparan materi dari Pak Sabto, kami rasa kita semua atau peserta sudah memiliki pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan. Untuk sesi berikutnya ini, kita akan langsung masuk ke sesi diskusi. Nah, sesi diskusi seperti yang sudah kita sampaikan kemarin, kita buka kepada 3 pertanyaan pertama, bisa secara langsung dan bisa juga melalui chatting. Nah, kami mengarahkan Bapak Ibu untuk berbicara secara langsung dengan membuka video di peralatan komunikasi Bapak Ibu atau di HP dan bertanya langsung kepada Pak Sabto selaku pemateri. Begitu juga kepada Pak Anggi tadi yang telah memaparkan materinya. Baik Bapak Ibu, untuk sesi diskusi dan tanya jawab ini kami buka. Silakan Bapak Ibu untuk bertanya melalui secara langsung ataupun melalui chatting di halaman chatroom. Silakan Bapak Ibu, kalau mau bertanya silakan bertanya. Kami buka sesi untuk diskusi dan tanya jawab. Nah, tadi kita juga sudah lihat beberapa materi yang disampaikan oleh Pak Sabto dan Pak Anggi tadi. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Nanti saat kuis kemungkinan besar Bapak Ibu akan ditanyakan tentang materi-materi yang sudah dipaparkan pada hari ini. Nah, alangkah lebih baiknya jika Bapak Ibu bertanya tentang materi yang sudah dipaparkan oleh para presenter kita barusan, yaitu Pak Sabto dan Pak Anggi. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan Bapak Ibu untuk membuka cam-nya, membuka video cam-nya, atau melalui chatbook di samping, diketik, ditulis juga tidak menjadi persoalan. Yang penting Bapak Ibu bisa
bertanya. Siapa kira-kira Bapak Ibu? Nah, ini sudah masuk dari DKP Morotai. Kami dari DKP Morotai tanyakan bagaimana cara. Mbak Ayah bisa di screen pertanyaan yang disampaikan dari DKP Morotai? Mungkin nanti kita bisa melihat bersama-sama. Kami mohon maaf sebentar Bapak Ibu. Tim kami sedang merekap pertanyaan ini untuk ditampilkan di layar monitor kita. Sambil kita menunggu, ya ini sudah masuk. Nah ini dia dari DKP Morotai. Pertanyaan pertama, bagaimana cara mengelola dan memasarkan dan mempromosikan homestay di masa pandemi COVID-19 ini? Nah, ini menarik pertanyaannya. Bagaimana cara mengelola dan memasarkan serta mempromosikan homestay di masa pandemi COVID-19? Oke, mungkin supaya ya menghemat waktu, kita jawab saja pertanyaan yang sudah masuk. Mungkin nanti ada teman-teman yang lain atau rekan-rekan dari Pogdarus yang lain atau juga dari pihak dinas yang ingin bertanya juga, kami persilakan. Nah, untuk sesi pertama ini kami persilakan saja Pak Sabto untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh DKP Morotai, Pulau Morotai. Halo Pak Sabto, bisa mendengar suara dari kami? Halo Pak Said. Iya. Nah, silakan dijawab Pak. Ya, Pak, yang untuk pandemik ini nanti kita simpan untuk sesi terakhir Pak ya, karena nanti hari terakhir itu kita ada pandemik Pak, tentang COVID-19, pariwisata dan COVID-19. Oh iya, berarti ini pertanyaan ini menyangkut dengan materi yang akan kita sampaikan nanti di hari terakhir, begitu Pak? Iya, betul Pak. Oke. Baik Bapak dari Dinas Kelautan dan Perikanan Morotai, kami di dalam materi yang akan kami sampaikan ini ada menyangkut dengan penanganan bagaimana impact-nya pariwisata terhadap COVID-19 yang saat ini sedang melanda atau mewabah hampir di seluruh dunia dan pasti berdampak kepada dunia kepariwisataan dan ini menjadi salah satu materi kita di dalam training ini, bagaimana mengatasi dampaknya ini. Nah, kebetulan Pak Sabto sudah menyiapkan akan materi tersebut dan materi itu berada di hari terakhir. Nah, mungkin saja Pak Sabto akan menyampaikannya di hari terakhir. Pertanyaan Bapak ini kami simpan dan insya Allah akan dijawab nanti oleh Pak Sabto di hari terakhir kegiatan. Mudah-mudahan lebih terbuka pandangan kita bagaimana dampak-dampak kepariwisataan, dampak COVID-19 ini terhadap dunia pariwisata nantinya dan apa yang harus kita lakukan. Demikian Pak dari Dinas DKP Morotai. Insya Allah hari terakhir nanti tanggal 21. Silakan yang mau bertanya lagi Bapak, Ibu yang menyangkut dengan materi tadi itu atau lain sebagainya, silakan saja ditanyakan di ruang chat juga bisa ya, atau pertanyaan langsung juga boleh. Dibuka kameranya di peralatan komunikasi Bapak Ibu lalu disampaikan kepada kami. Nanti apakah Pak Sabto atau Pak Anggi yang akan menjawabnya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Tadi dari DKP sudah satu pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu yang lainnya ingin bertanya. Kalaupun menurut Bapak Ibu susah untuk membuka HP-nya atau bagaimana, di chat juga boleh.
Namun kami mengharapkan agar pertanyaan secara langsung melalui peralatan komunikasi Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Silakan. Kami menunggu, sedang membuka sesi diskusi dan tanya jawab. Nah, Ibu Sulasmi sudah membuka kameranya. Ibu Sulasmi, apakah mau bertanya? Ya, silakan Ibu, silakan bertanya. Kesempatannya terima kasih. Di sini saya menanyakan tentang produk. Dan seandainya kalau kita tidak sengaja melakukan kesalahan, terus wisatawan kurang suka, tapi wisatawan itu tidak menyampaikan langsung ke kita, terus wisatawan itu simpan, terus kalau keluar sudah tidak mau berlangganan sama kita begitu. Terus apa yang harus kita lakukan? Oke, Bu. Apa yang harus kita lakukan ya, Ibu ya? Kesalahan, seandainya kita buat kesalahan, tapi kita tidak menyadari itu, terus wisatawan kurang suka, tapi tidak menyampaikan langsung. Apa yang harus kita lakukan? Baik, Ibu. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Pertanyaan Ibu bagus sekali. Akan kami sampaikan kepada pemateri. Mungkin ini Pak Sabto bisa menjawab langsung pertanyaan dari Ibu Sulasmi ya, Pak Sabto. Langsung saja bisa didiskusikan dengan Ibu Sulasmi. Silakan Pak Sabto. Halo, Pak Sabto masih bisa mendengar suara dari kami? Pak Sabto? Pak Sabto, mohon maaf bisa mendengar tersambung dengan suara kami? Oke, mungkin kalau Pak Sabto tidak bisa mendengar, kami sambungkan ke Mas Anggi. Mas Anggi mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Sulasmi. Ya, silakan Pak Anggi. Oke, baik. Iya, mungkin Pak Sabto tadi ada kesalahan teknis atau saat ini lagi ada kesulitan jaringan. Oke, Bu Sulasmi, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Oke, terkait dengan kesalahan yang memang sering kita lakukan sebagai penyedia jasa layanan homestay kepada wisatawan. Sebenarnya Ibu nggak usah khawatir, karena sebagai penyedia layanan tentunya memang kesalahan-kesalahan itu selalu ada, tapi bukan berarti dari kesalahan itu justru tidak memberikan sesuatu yang traumatik bagi kita. Tentu kita juga terus mempelajari bagaimana proses kesalahan-kesalahan ini semoga tidak terjadi lagi ke depannya. Pada dasarnya wisatawan yang datang ke sebuah desa wisata itu memiliki zona toleransi yang sangat tinggi, Ibu. Jadi ketika masyarakat atau penyedia jasa layanan homestay tadi membuat kesalahan-kesalahan, ini sebenarnya juga kesalahannya bisa bersifat relatif, ya. Jadi mereka sangat memiliki toleransi yang sangat tinggi ketika mereka mengunjungi sebuah desa wisata. Karena mengapa hal itu terjadi? Toleransi ini bisa terjadi karena ada sebuah perbedaan aktivitas yang sangat berbeda. Lalu ada sebuah perbedaan budaya, ada perbedaan aktivitas, dan lain sebagainya. Jadi kesalahan-kesalahan yang sebenarnya itu dari persepsi kita salah, belum tentu menurut wisatawan itu salah, gitu ya Bu ya. Tapi memang ketika memang itu menjadikan sesuatu kesalahan juga bagi wisatawan, itu bisa kita taruh misalkan di dalam buku dokumentasi buku tamu tadi. Misalkan ada kesan dan pesan dari tamu yang menginap. Nah, dari situ kita bisa tahu kira-kira apa sih pendapat mereka, lalu apa sih yang mereka rasakan sama mereka menginap di homestay kita, itu bisa mereka biasanya berikan informasi tersebut ke dalam dokumentasi dalam bentuk buku tamu tadi gitu. Cuman menurut saya untuk kesalahan-kesalahan itu tadi sepertinya ya memang sifatnya sangat relatif, dan wisatawan yang datang tentunya memiliki zona toleransi yang sangat tinggi. Artinya mereka tidak melihat kesalahan itu sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan khusus gitu. Justru mereka sangat mentoleransi kesalahan-kesalahan yang selama mereka menginap di homestay tadi.
Mungkin itu Ibu Sulasmi, mungkin kalau memang ada yang ingin ditanyakan atau kita diskusikan kembali, saya persilahkan. Ya, Ibu Sulasmi, Pak Anggi sudah menjelaskan barusan pertanyaan dari Ibu, apa yang harus dilakukan, sudah sangat baik barusan Pak Anggi menyampaikannya. Kira-kira Ibu Sulasmi ada lagi yang mau disampaikan, ditanyakan lagi, atau kita diskusikan lagi, mumpung pemateri kita ini ada bagus dalam penyampaian materinya. Kira-kira Ibu Sulasmi ada, atau dari peserta lainnya, kalau misalnya ada pertanyaan, langsung bisa dibuka video cam-nya, atau di chat di samping bisa juga, kami akan membacanya nanti. Barusan Ibu Sulasmi sudah menjawab, sudah bertanya, dan pertanyaan Ibu Sulasmi sudah dijawab oleh Pak Anggi. Masih punya pertanyaan, silakan ditanyakan lagi. Begitu juga dengan teman-teman yang lain, para anggota Pokdarwis juga, atau dari pihak dinas juga ingin bertanya, silakan, kami akan menjawabnya. Untuk saat ini, sesi diskusi masih kita buka. Jika Bapak Ibu punya pertanyaan atau berdiskusi tentang materi pada hari ini, kami persilahkan pengantar produk wisata. Ada hal-hal yang ingin disampaikan, Cuanga juga, produk-produk homestay, seperti yang sudah dipaparkan oleh Pak Sabto tadi. Silakan Bapak Ibu, jika ingin bertanya. Ibu Sulasmi, saya lihat ini mau bertanya lagi ya Bu ya? Ibu Sulasmi, ya silakan Ibu, silakan. Kalau di homestay nih Pak, kalau di dalam homestay kamar mandi cuma satu, WC cuma satu, apakah itu masih bisa dipakai untuk jadi homestay begitu? Iya, Ibu Sulasmi. Jadi sebenarnya kita persamakan persepsi dulu bahwa memang pada dasarnya homestay itu berbeda dengan fasilitas akomodasi lainnya seperti hotel atau guest house. Kita tidak meng-create sebuah homestay itu memiliki fasilitas ataupun kenyamanan yang sama seperti di hotel atau akomodasi lainnya. Karena hal yang mereka ingin dapatkan ketika mereka menginap atau beristirahat di dalam homestay adalah suasana yang berbeda serta aktivitas yang dapat dirasakan sebagai bagian dari keluarga tersebut. Kalaupun memang fasilitas toilet tadi sangat tidak apa-apa, Ibu. Jadi awal mula tahap kita pengembangan homestay, apa yang ada, apa yang kita miliki, itu kita kembangkan dengan sebaik-baiknya. Nanti dari proses tersebut tentunya ada keuntungan secara finansial, secara ekonomi, baru perlahan-lahan nanti kita akan membuat fasilitas kebersihan lainnya, contohnya kamar mandi lainnya. Jadi pada awal tahap pengembangan homestay, apa yang kita miliki kita olah, kita apa ya istilahnya, kita bentuk dengan sebaik-baiknya, terutama dari segi kebersihan dan kerapian tadi. Sehingga ini nanti bisa menimbulkan rasa kenyamanan. Ketika mereka menginap sudah merasa nyaman, mereka sudah sangat senang dan happy, pasti mereka akan menginformasikan itu kepada orang lain. Nanti akan apa ya istilahnya menimbulkan sebuah pemasaran yang baik. Jadi nanti tentunya tamu yang berkunjung ke homestay juga akan meningkat. Dengan pertambahan tamu tentunya menghasilkan keuntungan, dan tadi keuntungan-keuntungan bisa kita manfaatkan untuk pembangunan fasilitas lainnya. Mungkin Pak Sabto ada yang bisa ditambahkan, Pak? Ya, Ibu Sulasmi bisa dengar suara saya? Bisa Pak? Bisa? Oke, Bu, nggak apa-apa Bu kalau memang hanya ada satu kamar mandi begitu kan? Karena tadi kan sudah disampaikan oleh Mas Anggi, perbandingannya satu kamar mandi itu bisa untuk 2 kamar tamu supaya mereka tidak terlalu berebut, Bu. Jadi kalau memang hanya ada satu kamar mandi di rumah, ya nggak apa-apa. Nanti tinggal menyesuaikan jumlah kamar tamunya saja. Begitu, Bu. Yang penting dijaga kamar mandinya itu tetap bersih, tidak ada air yang tergenang, lantainya tidak licin,
dan tamu bisa merasa nyaman di dalam kamar mandi itu, Bu. Begitu, Bu Lasmi. Terima kasih. Iya, sama-sama. Semoga menjawab ya, Bu. Baik, terima kasih Pak Sabto sudah menjawab pertanyaan Ibu Sulasmi. Begitu juga Pak Anggi sudah menjawab pertanyaan Ibu Sulasmi juga tadi. Selanjutnya Bapak Ibu, jika masih ada yang ingin bertanya atau ada pertanyaan lain, kami persilakan. Sesi diskusi ini masih ada waktu untuk kita bertanya jawab atau diskusi pada pagi tentang produk-produk homestay, atau Bapak Ibu ingin bertanya tentang tugas tadi yang disampaikan oleh Pak Sabto, bagaimana cara penjelasannya atau lain sebagainya, silakan saja sebelum kita memasuki ke sesi selanjutnya. Bagi Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, silakan. Mumpung masih ada dua pemateri kita pada hari ini. Jika pertanyaan tidak ada lagi, mungkin kita akan langsung. Kami lihat tidak ada lagi ini pertanyaan. Oh ya, terima kasih juga Pak Ridwan Abdurrahman sudah ikut di pagi hari ini. Mungkin Pak Ridwan Abdurrahman punya kegiatan lain yang cukup mendesak. Terima kasih banyak. Semoga besok kita bisa bergabung kembali kepada Pak Ridwan Abdurrahman. Terima kasih banyak. Kepada peserta yang lain yang ingin bertanya, silakan. Kalau memang masih ada pertanyaan. Kami rasa tidak ada yang membuka cam-nya. Pak Sudarwin, apa mau bertanya? Oh, tidak ya. Baik. Jadi mungkin iya, mungkin tugas-tugas ada yang mau ditanyakan. Jika memang tidak ada, kita langsung saja Bapak Ibu masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi kuis. Kami rasa pertanyaan sudah tidak ada lagi. Kita masuk saja dalam sesi kuis. Sesi kuis nanti sesaat lagi akan dipandu oleh tim kami juga untuk memberikan beberapa kuis kepada Bapak Ibu yang berada di room meeting ini. Dan untuk kuis ini kami juga fokuskan kepada anggota Pokdarwis Juanga. Kami persilakan untuk Pokdarwis Juanga siapa saja untuk menjawab pertanyaan kuis ini. Kalau kemarin kita sudah membukanya secara umum kepada siapa saja, jadi pada hari ini khusus kepada anggota Pokdarwis Juanga. Mohon nanti bisa diikuti dengan baik. Oke, terima kasih Pak Sabto. Dan sekarang saya maaf Pak Sudarmin, ada gangguan audio dan gambar. Baik Pak. Kita langsung masuk saja ke sesi kuis. Silakan Susi untuk mengkoordinir kegiatan ini. Maaf, Nopi yang koordinir ya. Maaf sekali ya, rupanya ya. Nopi. Ya, selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua. Saat ini saya akan memandu untuk melakukan kuis. Seperti hari pertama, jadi sistem kuisnya sama, jadi nanti kami akan menampilkan pertanyaannya di layar kaca Bapak dan Ibu, dan nanti saya akan membantu untuk membacakannya. Kemudian nanti Bapak dan Ibu yang sudah mengetahui jawabannya bisa langsung menuliskan nama Bapak Ibu masing-masing ya di dalam chat box. Hanya nama, bukan jawabannya ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti akan ada tanda dulu, tandanya seperti kuis 1 dimulai begitu. Nanti
Bapak dan Ibu yang sudah mengetahui jawabannya, langsung tuliskan namanya ya. Misalnya Novi gitu, terus kemudian misalnya Susi begitu, nanti langsung dituliskan namanya di dalam chat itu ya, Bapak Ibu ya. Baik, kami akan tampilkan terlebih dahulu soalnya. Ya, soalnya adalah dalam menjalankan homestay ada 3 aspek yang perlu diperhatikan. Sebutkan 3 aspek tersebut. Petunjuknya adalah huruf depan dari semua aspek tersebut adalah P. Kita akan mulai di chat ya Bapak Ibu ya. Silahkan yang sudah mengetahui jawabannya silahkan menuliskan namanya di dalam chat box. Silahkan Bapak Ibu. Tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam menjalankan homestay. Baik. Iya, sudah ada yang pertama Ibu Anissa Sidin. Ibu Anissa Sidin dan Ibu Sulasmi ya. Coba kita tanya dulu kepada Ibu Anissa Sidin. Boleh mengaktifkan audionya Ibu Anissa Sidin atau videonya? Silahkan. Apa namanya? Produk pelayanan. Iya. Pengelolaan. Produk pelayanan pengelolaan ya Ibu ya? Ya. Oke. Baik. Iya, bagaimana? Baik, coba kita tanyakan dulu kepada pemateri kita ya Ibu ya, Pak Sabto. Silakan Pak Sabto, bagaimana jawaban dari Ibu Anissa Sidin? Jawabannya betul. Betul, selamat Ibu Anissa Sidin mendapatkan hadiah pulsa sebesar Rp50.000. Ini, Pak Kadis kamu. Ya, terima kasih Ibu Anissa Sidin. Baik, untuk acara selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator Pak Said. Silakan Pak Said. Terima kasih. Baik, terima kasih Novi, rekan kami setelah mengkoordinir kegiatan kuis ini. Selamat kepada Ibu Anissa, pemenang kuis pada hari ini. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga, anggota Pokdes yang lain juga terpicu untuk terus mengikuti pemahaman dari kegiatan kita ini. Jadi pasti pertanyaan tadi menyangkut sekali dengan materi apa yang sudah disampaikan. Baik, untuk sesi selanjutnya kita tiba di waktu terakhir. Namun sebelum kita menutup kegiatan dan kita membacakan kesimpulan pada hari ini, kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu perihal tugas yang disampaikan tadi oleh Pak Sabto secara lebih spesifik agar Ibu Bapak esok harinya bisa lebih memahami tentang tugas ini. Kami persilakan Pak Sabto untuk lebih spesifik memaparkan tugas ini, teknik-teknis bagaimana yang harus dilakukan para teman-teman kita di Pok Darwis Perjuangan. Silakan Pak Sabto. Ya, terima kasih Pak Said. Jadi Ibu Bapak untuk tugas besok, ya, Ibu Bapak untuk tugas besok, saya belum tahu ada berapa banyak ya homestay di Juanga ya. Katakanlah 3 ya, misal 3. Jadi minta tolong Ibu Bapak besok standby di 3 homestay tersebut. Nah, nanti saya akan menanyakan profil dari homestay tersebut yang tadi sudah disampaikan pertanyaannya. Ada siapa nama tuan rumahnya, segala macam ya. Terus Ibu Bapak juga akan diminta untuk nanti tunjukkan videonya, ya, kameranya arahkan ke homestay tersebut. Jadi kita bisa langsung lihat live di layar kita bagaimana tampilan dari homestay tersebut. Jadi nanti kameranya bisa diarahkan ke tampilan depan, halaman depan, terus kemudian masuk ke ruang tamu, ke kamar tidur untuk tamu, kamar mandi, dan dapurnya juga. Begitu Ibu Bapak ya untuk tugas besok. Jadi siap-siap untuk besok live ya. Begitu Pak Said.
Baik Pak Sabto, mungkin saya juga ingin lebih menjelaskan lagi, apakah bagi peserta yang misalnya tidak punya homestay, apakah mereka harus ke tempat homestay atau bagaimana kira-kira Pak kepada peserta, misalnya katakanlah mereka punya 20 orang anggota Pokdaris Juanga. Nah, di Juanga mungkin punya tiga homestay. Nah, apakah 20 orang ini kita bagikan atau bagaimana kira-kira teknisnya, Pak? Iya, Pak. Jadi 20 orang nanti bisa berkumpul di 3 homestay tadi, Pak. Karena besok kita akan lihat bagaimana kondisi homestay di Juanga. Jadi nggak apa-apa, Pak. Mereka bisa ngumpul di 3 homestay. Nanti tinggal teknisnya pembagiannya seperti apa bisa diatur oleh kawan-kawan homestay Juanga, kawan-kawan Pokdarwis Juanga. Begitu, Pak. Oke, baik Pak. Mungkin kepada Bapak Ibu anggota Pokdaris Juanga, jika di Juanga punya 3 homestay, mungkin Bapak Ibu bisa membagi timnya ke siapa saja, di homestay mana saja untuk esok hari, karena kita besok hari seperti yang disampaikan oleh Pak Sabto tadi ingin live dengan di lokasi homestay. Mungkin Pak Sabto bisa mengarahkan apa saja yang harus diperbaiki atau apa saja yang harus diperhatikan di homestay tersebut. Bapak Ibu bisa membagi kelompok untuk esok hari. Katakanlah misalnya di Juanga ada 3 homestay dan Bapak Ibu bisa membagi misalnya 7 orang per 1 homestay. Nah, itu untuk lebih memudahkan dalam pengorganisir ke kelompok di sana. Mungkin juga nanti Pak Sudarmin bisa mengarahkan juga. Jika nanti kurang jelas, kita bisa komunikasi via WhatsApp juga. Nah, saya rasa demikian. Pak Sabto, ada yang mau dispesifikan lagi kepada peserta kita di sini untuk kegiatan besok? Hal-hal teknis yang harus mereka lakukan? Halo, ada kendala suara kah? Bisa didengar Pak Sabto suara saya? Halo Pak Sabto, masih bisa didengar suara saya? Iya Pak. Bisa diulangi Pak? Oke. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa mungkin besok tim atau anggota kelompok Pokdaris Juanga kita arahkan ke homestay yang ada di Desa Juanga. Jika Desa Juanga punya 3 homestay, mungkin mereka bisa membagi kelompok per 7 orang 1 homestay, karena kita ingin live di sana besok. Nah, kata terakhir saya barusan, jika masih ada hal-hal teknis yang mau diarahkan kepada anggota Pokdarwis, mungkin saja bisa diarahkan. Jikapun anggota Pokdarwis masih ada pertanyaan lain, saya mengarahkannya juga bisa dikirim melalui WhatsApp, pesan WhatsApp. Jika mereka masih punya pertanyaan untuk PR yang sudah kita berikan kepada mereka untuk esok hari. Nah, terakhirnya hal-hal lainnya, apakah masih ada yang ingin disampaikan oleh Pak Sabto sebelum kegiatan ini kita tutup? Oke, baik. Terima kasih Pak Said. Ya Pak, jadi yang sudah disampaikan Pak Said tadi sudah oke. Jadi besok kita bertemu lagi langsung di homestay yang ada di Juanga. Jadi Ibu Bapak bisa berkumpul di homestay-homestay yang ada di Juanga, karena besok harapannya semoga lancar sinyalnya. Ibu Bapak yang di Juanga bisa langsung live menunjukkan kepada kita bagaimana situasi atau kondisi homestay yang ada di Juanga, gitu Pak. Dari saya tidak ada tambahan, Pak Said. Nanti kalau misalnya kawan-kawan di Juanga masih belum jelas dengan pemaparan materi hari ini, besok kita bisa pertajam lagi, bisa kita ulangi lagi juga Pak, supaya semakin paham. Atau nanti kalau memang ada yang perlu ditanyakan, bisa juga lewat WhatsApp ke Mbak Susi atau ke Pak Said,
atau ke kawan-kawan WJS. Nanti kita bisa sambung di WhatsApp juga ya. Begitu Pak Said, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Sabto. Baik, Bapak Ibu anggota Pokdarwis Desa Juanga, memang tadi ada sedikit gangguan teknis, gangguan sinyal, mungkin kurang didengar atau sinyal komunikasi sedikit mengalami gangguan. Jika nanti Bapak Ibu masih ingin bertanya tentang hal-hal teknis yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Sabto, Ibu bisa mengirim pesan melalui pesan WhatsApp. Kami akan menjelaskan lagi bagaimana teknis atau kegiatan esok hari yang ingin kita lakukan. Nah, kami sudah sampaikan barusan bahwa mungkin Bapak Ibu besok bisa membagikan grup atau timnya untuk berkumpul di beberapa homestay. Karena kita ingin menjelaskan atau ingin memaparkan hal-hal lain yang berhubungan dengan homestay seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Sabto barusan. Pak Sabto memberikan PR, pekerjaan kepada kita semuanya, dan pekerjaan ini kita akan jawab esok hari. Nah, jika di dalam pekerjaan rumah ini ada hal yang masih belum jelas, Bapak Ibu masih bisa melakukan WhatsApp, chat WhatsApp, pesan WhatsApp kepada di grup. Nah, nanti kami akan mencoba mengarahkan dan menjawabnya. Demikian Bapak Ibu semuanya kegiatan kita pada hari ini. Sebelum acara kita tutup, baik kita akan memberikan menyimpulkan hasil dari kegiatan kita pada hari kedua ini. Sudah tertera di layar monitor Bapak Ibu, di handphone Bapak Ibu semuanya, baik di komputer juga, di laptop juga. Kesimpulan pertama, homestay merupakan rumah tinggal penduduk. Homestay merupakan rumah tinggal penduduk di desa wisata yang sebagian kamarnya disewakan kepada wisatawan. Nah, ini rumah tinggal penduduk, rumah ibu asli sendiri, tapi disewakan kepada wisatawan. Serta adanya interaksi antara wisatawan dengan pemilik rumah. Nah, poin kedua, kesimpulan kita pada hari ini, 3 aspek yang perlu diperhatikan dalam menjalankan homestay, yaitu pelayanan, produk, dan pengelolaan. Nah, ini sudah dijawab tadi oleh Ibu Anissa. Selamat Bu Anissa ya, Ibu memahami 3 aspek ini. 3 aspek yang perlu diperhatikan dalam menjalankan homestay. Pertama, pelayanan. Yang kedua, produk. Dan yang ketiga, pengelolaan. Dan ini sudah dijabarkan tadi oleh Pak Anggi semuanya. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, mengingat waktu yang terus berjalan, kita sudah hari ini sekali lagi kami harapkan Bapak Ibu untuk bisa mengisi daftar hadir. Link daftar hadir sudah disampaikan. Bapak Ibu tolong diisi daftar hadirnya. Nah, di depan Bapak Ibu sudah ada link daftar hadir, mohon diisi sebelum kita tutup. Nah, kami juga ingin menyampaikan bahwa esok hari kita juga ada materi yang akan kita sampaikan esok hari, yaitu pembahasan atau diskusi. Kita akan membahas PR yang sudah diberikan atau tugas yang sudah diberikan oleh Pak Sabto pada hari ini untuk kegiatan besok hari. Nah, selanjutnya jika Bapak Ibu sudah mengisi daftar hadir, kami ingin Bapak Ibu untuk membuka videonya karena kita ingin foto bersama pada hari kedua ini. Kami minta Bapak Ibu untuk membuka videonya, video kameranya. Nah, Pak Anggi sudah membuka.
Pak Sabto, Bapak Ibu semuanya supaya bisa membuka. Nah, Ibu Sasmita, terima kasih sudah membuka fotonya. Bapak dari DKP Morotai, Ibu Rena, Ibu Susi, Ibu Jaina cantik. Nah, terus peserta yang lain juga yang ID-nya 1K L5S, mohon bisa dibuka kameranya. Pak Ramjan Bareki, Kepala Desa, kami sangat berharap untuk dibuka kameranya agar kita bisa foto bersama. Iya, mohon dibuka kameranya Bapak Ibu, karena kita mau foto. Ya, terima kasih Pak Ping juga. Nah, Ibu Sulasmi, terima kasih juga. Silakan kita foto bersama ya. Oke, Novi silakan dipandu untuk foto bersama ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita akan melakukan foto bersama. Saya akan meneruskan kepada Novi. Baik, terima kasih Om Said. Bapak Ibu semuanya sudah lihat kamera masing-masing ya? Ada yang masih berkendala untuk membuka kameranya? Sudah semua ya, baik. Semuanya menghadap ke kamera dan senyum ya. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi ya Bapak Ibu, sebentar. Oke, 1, 2, 3. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya serahkan kembali kepada Om Said. Oke, baik. Terima kasih Novi sudah memandu kegiatan foto bersama ini. Semoga ini menjadi dokumentasi kita pada hari kedua training Pok Darwis Desa Juanga. Baik, dengan berakhirnya foto bersama ini, maka kegiatan training kita pada hari ini berakhir sudah tepat pukul 10.45 menit. Dan Ibu Bapak kami persilakan selamat untuk kembali beraktivitas seperti biasanya. Dan mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan pada hari ini semoga bermanfaat kepada Bapak Ibu dan peserta lainnya juga yang hadir di chat room atau di Zoom pada hari ini. Dan kita insya Allah akan bertemu kembali pada esok hari ya Bapak Ibu. Esok hari kita akan bertemu kembali dan menyelesaikan tugas-tugas seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Sabto tadi. Terima kasih kepada anggota Ibu Nurlina Karois dan semuanya. Kami mengucapkan ya terima kasih Bapak Ibu dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Om Said. Iya Pak Pik, terima kasih. Terima kasih. Ibu cantik. Terima kasih Bu Asriani semuanya. Iya, sama-sama. Ibu Sania, Pak Pandi juga. Terima kasih.